rumah sakit. Lalu siapa yang jualan kue ya? Dede Oni sayang sama mama, sayang sama papa. Dede Oni tahu harus membantu jualan kue. Yuhu, biar mama lekas sembuh. Jualan kue. Nyanyi. Kue, 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 kue. Kue, kue enak. Siapa yang mau beli kue buatan mama? Kue manis. Wah, akhirnya dia berjualan nih. Itu pasti jualan kuenya di stadion bola ya. Kue, Kan lagi, Iya. lagi demam bola. Oke. Lagi demam bola juga tuh. Benar, keluarga Indonesia sekarang ini kita sudah berkumpul kembali di Ruang Keluarga, program keluarga yang edukatif dan inspiratif. Tadi kita sudah membuka perjumpaan kita dengan satu dongeng menggunakan alat boneka dan pakai lagu. Nah, seperti itulah semestinya para orang tua Indonesia mengajak anak-anak atau mendidik anak-anak melalui dongeng. Hari ini kita akan ngobrol dengan narasumber kita mengenai pentingnya atau manfaat dongeng bagi anak-anak. Sebelum kita lanjut dengan obrolan kita lihat dulu tayangan berikut ini. Di tengah kesibukan para orang tua yang semakin tinggi belakangan ini, ditambah dengan kehadiran televisi dan berbagai perangkat elektronik canggih lainnya, seperti game dan handphone, telah menggeser kegiatan mendongeng orang tua kepada anak-anaknya. Padahal, kekuatan dan manfaat di balik aktivitas mendongeng orang tua kepada anak-anaknya ini luar biasa besarnya dan tidak pernah bisa tergantikan oleh berbagai perangkat teknologi canggih apapun. Mendongeng, meskipun terlihat sepele, ternyata memberi manfaat yang besar bagi masa depan anak. Dongeng selain berguna untuk perkembangan otak dan mengasah kemampuan berbahasa pada anak, juga berguna untuk membantu anak mengasah daya pikir, daya imajinasi, dan daya kreativitas anak. Selain itu, cerita dongeng juga merupakan media paling efektif untuk mendidik anak, menanamkan berbagai nilai-nilai budi pekerti dan etika kepada anak-anak. Lewat berbagai cerita dongeng, anak juga bisa belajar banyak hal, seperti rasa simpati, empati, kerja keras, dan sportivitas pada anak. Sementara itu, bagi orang tua sendiri, aktivitas mendongeng juga memberikan manfaat yang luar biasa. Dongeng bisa menjadi sarana yang paling efektif bagi orang tua untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak dalam keluarga. Ya, melihat begitu banyak sekali manfaat yang bisa keluarga Indonesia peroleh dari kegiatan mendongeng bagi anak di dalam keluarga ini, maka mulai sekarang jangan lupa untuk menyisihkan waktu sebentar saja untuk berbagi cerita dongeng kepada buah hati Anda, terutama menjelang mereka tidur. Keluarga Indonesia, tadi kita sudah menyaksikan satu tayangan yang telah kami siapkan untuk Anda. Di Ruang Keluarga sudah hadir ada Pak Nanang di sini, seorang psikolog dan paman dongeng. Om Heru, ya, Kak Heru, Dek Heru. Kak Heru nih, Pak Nanang ini adalah seorang psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Bina Nusantara Jakarta. Nah, kita lagi mau ngobrol-ngobrol di sini bagaimana kebiasaan mendongeng itu menjadi satu manfaat yang besar gitu ya buat anak-anak. Saya juga tadi dengerin caranya Kak Heru mendongeng langsung gini. Ini kalau tiap hari 2 jam ada show begini di rumah nih boleh juga nih. Kak Heru coba ceritain tadi. Iya. Kalau tadi kan nggak perlu ada tokoh khusus, nggak perlu ada cerita khusus, ya kan? Jadi itu memang harus memancing imajinasi anak-anak. Iya. Kak Heru sendiri sudah berapa lama menjadi paman dongeng? Coba dihitung. Mendongeng, saya dari tahun 83. 83, berarti perkembangannya dari zaman belum mainan gadget banyak sampai sekarang. Betul. Iya kan? Terus anak-anak selalu kalau mendengarkan dongeng itu matanya kan
kerjep-kerjep kalau saya bilang gitu, Iya, kayak betul. hah gitu. Nah, ceritakan dong pengalamannya Kak Heru. Nah begini, jadi kalau saya mendongeng kenapa selalu menggunakan boneka-bonekanya bukan dibuat khusus. Ya. Ini tujuannya supaya lebih akrab dan dekat sama anak-anak. Karena Oke. ini permainannya anak-anak yang bisa dilihat dengan mudah setiap hari dimanapun dia bertemu. Oke. Dia ke toko lihat, oh ini ada karakter yang dimainin kemarin gitu Iya. ya. Nah tujuannya supaya mereka tuh lebih mudah mencerna misi visinya kita gitu loh. Jadi nggak usah mikirin tokonya siapa-siapa, tapi begitu kan, itu kan mainannya kita gitu kan. Seperti ayam. Ini kan familiar sekali ya. Ya, semuanya pasti biasanya punya gitu ya. Dan gitu. selain dia punya juga mungkin yang aslinya juga sering lihat gitu. Iya, iya. Tapi saat dia bicara, kira-kira terperangah nggak tuh si anak? Iya, jadi karena hanya biasanya cuma satu, sekarang perasaan kok di rumah nggak ngomong, terus sekarang Iya, ngomong iya. gitu kan. Itu untuk pendekatannya sama Iya. anak-anak ya. Iya, Terus oke. jadi kita untuk menyampaikan muatannya, untuk isinya ini kan fiktif kan, Iya, betul. fabel. Tapi penyampaiannya itu lebih mudah. Jadi alat bantu ini yang dibilang alat bantu boneka ini, Iya. ini yang paling efektif kalau saya bilang. Oke. Makanya saya lebih populer dipanggil sebagai si pendongeng boneka. Mendongeng boneka. Manfaat awal dari mendongeng tadi pertama buat yang belum bisa membaca, jadi menimbulkan minat baca. Kemudian merangsang imajinasi. Yang ketiga menanamkan nilai-nilai luhur gitu ya. 1, 2, 3. Pak Nanang itu jadi kalau yang menanamkan nilai luhur nih, karena biasanya lebih seneng ngomelin daripada ngedongeng. Gimana Pak Nanang? Bisa diselipkan nih gimana tuh? Ya memang. Ketika orang tua berharap agar anaknya menunjukkan perilaku yang positif, Iya. tapi ternyata yang tampak adalah perilaku yang tidak sesuai dengan harapan. Orang tua gregetan kan? Nah, Kan sudah dibilangin, harusnya begini, begini, begini. Nah, terkadang orang tua tidak sadar. Akhirnya banyak sekali perintah-perintah yang dilakukan dengan kalimat-kalimat yang emosi Oke. atau yang negatif. Nah, ini bagi si anak mungkin akan diikuti, tapi itu bekasnya sebentar. oke. Karena dia takut pada Karena saat dia itu takut. aja gitu. Nanti setelah dewasa barangkali dia akan mengulangi lagi. Oke, Tapi jadi- kalau disampaikan melalui cerita, dongeng. nilai-nilai itu bisa masuk ya jauh bahkan sampai ke dalam alam bawah sadarnya dan itu bisa membekas lama. Oke, keluarga Indonesia kita simulasi ya, gini. Ini kejadiannya nih, Paman Heru. Jadi misalnya abis pas makan malam mau tidur, tapi makannya nggak habis. Biasanya ibunya nih jengkel, besok pagi nggak usah makan aja sekalian, misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana kita bisa menyisipkan nilai bahwa sayang kan makanan nggak dihabiskan, makanan itu tuh perlu dihabiskan atau kesian sama orang yang nggak punya makanan. Nah, sekarang bagaimana nih kita bisa si Oke dongeng deh, sebelum misalkan- bobo nih, Oh gitu. Ya, Anggaplah coba. nih si ayam nih. Si ayam nih. Dia mau tidur, biasanya kan orang tuanya kasih makan dulu Ya, kan. oke. Ya, aduh. Coba musiknya Kak Makan sore. Don. Ya. Kukuruyuk Nina Bobo. nih. Ya. Nina Bobo nih. Sebentar lagi aku pasti akan bobo. Tapi mamaku pesan aku harus makan. Makan lagi, makan lagi. Makan dulu deh. Nyam 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 nyam. Nggak enak. Ngantuk. Kebiasaan buruknya dia langsung tidur. Nggak sigai Apa gigi yang pula. terjadi? Karena kan belum habis makanannya. Ah. Tiba-tiba di dalam mimpinya, semua makanan yang disisakan menangis. Ayam, kamu sungguh terlalu. Masa aku tidak dihabiskan? Padahal kamu tahu tidak? Lihat di sekelilingmu. Masih banyak yang kelaparan. Habiskan aku. Nanti aku tidak akan mau dimakan kamu lagi. Kamu akan mati kelaparan. Kalau aku mau dimakan kamu, aku akan lari sejauh-jauhnya. Aduh, bagaimana ini? Kalau semua makanan yang akan ku makan lari, aku makan apa dong kakak? Aku makan dulu. Dihabiskan ya. Habiskan. Yeay. Biasa. Iya. Nah, jadi kalau misalnya mau tidur gitu kan, dia lebih inget. Nah, gimana tuh Kak Heru punya teori-teori apa yang mestinya kita sampaikan kepada keluarga Indonesia supaya bisa menyampaikan nilai-nilai luhur dalam bentuk dongeng? Nah, gini dulu, saya mau tanya dulu nih, Iya. bener nggak nih dari pengalaman ya saya dengar bahwa otak kita ini terbagi nih, Iya. ada otak kiri, otak kanan, terus ada otak yang kecil ya. Nah, yang di tengah itu. Nah, katanya sih kalau otak kiri itu biasanya untuk apa? Yang berhitung, ya kan? Iya. Nah, yang Logik.
Tapi kalau yang kanan katanya untuk Imajinasi, rekreasi, yang rekreasi sifatnya, ya kan? Jadi saya memanfaatkan kemampuan otak kanan nih, Oke. memasukkan nasihat, nilai-nilai budi luhur tadi ya, etika budi pekerti, itu melalui cerita yang sifatnya rekreasi. Sehingga biarkan anak itu dewasa dengan sendirinya, matang berpikir dan memilah-milih. Karena pada unsurnya siap anak itu punya nilai-nilai kebaikan. Dia akan memilih sendiri nanti saat Oke. tidur. Di alam bawah sadarnya diserap di otak kiri. Maka disimpan. Inilah nanti yang saya anggap menjadi sesuatu yang permanen. Oke. Jadi tidak dipaksa, tidak disuruh, dan juga bukan dengan perasaan tidak enak menerimanya. Bukan jengkel juga nyampein ya. Biasanya kalau kita nasihat dengan rasa jengkel, Dan memberi cerewet nasihat, gitu kesannya. jangankan dia menerima kan, dianya aja udah nggak enak perasaannya. Bagaimana menerimanya? Gitu. Oke. Makanya dengan dongeng lebih efektif sebenarnya. Baik, jadi keluarga Indonesia di sini kita sekali lagi menyampaikan bahwa apa yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak khususnya tidak melulu dalam bentuk perintah. Iya, Benar ya, tepat Kak Nanang sekali. ya, dan juga Kak Heru. Jadi kalau bisa kita secara secara kreatif mengolah sedemikian rupa, dan dengan bantu dongeng itu Iya. tadi kita bisa menyusupkan nilai-nilai tadi kepada anak-anak. Oke, nanti kalau misalnya kita mau tahu lagi gitu kan bahwa tantangannya itu nggak bukan tantangan kali ya, tapi kita nyicil dari sekarang Iya. kali ya. Nah ini ada trik-triknya bagaimana kita bisa menyampaikan dongeng kepada anak-anak. Untuk itu kita saksikan dulu tayangan berikut. Keluarga Indonesia, ada begitu banyak manfaat yang bisa diperoleh dari mendongeng bagi anak. Namun agar mendongeng bisa menarik perhatian anak serta bermanfaat, perlu beberapa kiat untuk melakukannya. Berikut ini beberapa tips sederhana untuk mendongeng. Pilih waktu dan tempat yang tepat. Mendongeng bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun yang paling penting adalah waktu yang tepat dan tempat yang nyaman agar tercipta rasa tenang dan nyaman pada anak. Gunakan alat peraga berupa boneka atau mainan yang berbentuk binatang agar cerita lebih hidup. Bangun suasana yang interaktif agar anak merasa terlibat dalam kegiatan bercerita. Juga memberikan kesempatan pada anak untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat. Ajak anak terlibat dalam cerita. Bisa dengan membantu memilih buku yang ingin didongengkan, menambahkan tokoh atau membelokkan alur cerita, atau juga memberi kesempatan pada anak untuk bercerita kepada Anda. Cari tokoh cerita yang familiar dan mudah diingat oleh anak. Tokoh yang mudah diingat dan familiar akan membuat anak tertarik dengan cerita. Pilih tema cerita yang menarik dan menghibur, serta tidak terlalu panjang, sehingga anak tidak bosan dan senang mendengarkannya. Pilih cerita yang baik, misalnya bertema kelembutan, kedamaian, semangat yang tinggi, membuat nilai-nilai, serta mengundang inspirasi dan imajinasi. Lakukan kontak mata. Pastikan Anda melakukan kontak mata dengan anak Anda saat bercerita. Juga dengan sentuhan perhatian dan cinta kasih selama mendongeng, agar si kecil semakin merasa nyaman dengan momen mendongeng tersebut. Keluarga Indonesia, tadi kita sudah melihat tayangan yang memberikan lagi kepada kita sebuah inspirasi bagaimana kita bisa mendidik anak-anak lewat dongeng. Jadi ternyata edukasi itu nggak susah dan nggak berat ya Kak Nana dan Kak Heru. Dan yang paling penting adalah kalau Anda sekarang sedang menyaksikan acara Ruang Keluarga ini, Anda berarti kan sedang menyaksikan TV. TV bisa menjadi bermanfaat, tapi juga bisa jadi bumerang. Bisa menjadi racun. Pasti saingannya dongeng adalah nonton TV gitu kan. Nah, Kak Heru, Moza pengen tanya nih, gimana caranya kita kan nonton TV sama anak-anak, ada nih tokohnya. Pengen juga dong tokoh itu kita gunakan juga sebagai contoh dalam saat kita mendongeng. Contohnya seperti apa? Nah, ini pengalaman saya. Ya. Dulu banyak sekali orang tua sampai gregetan ya, ada karakter hero, superhero ini superhero, sekarang kan bisa memukul dengan bebas, Yes. membela
kebenaran tetapi dengan menendang, menjatuhkan lawan. Iya, ada Ya. physical abuse gitu. Itu berbahaya buat Iya. tontonan karena anak-anak taunya bahwa hebat itu adalah nonjok, menjatuhkan lawan. Iya. Lalu saya bagaimana ya? Ini tontonan berbahaya nih. Kalau dia lihat secara visual meracuni, tapi saya bikin akhirnya saya kumpulin foto-foto, Iya. terus sama boneka-boneka Power Rangers dulu kalau Oke. nggak salah tuh ya. Iya. Iya. Tapi ini sangat berbeda. Dia Oke. bukan lagi menendang, menonjok, tapi membela yang kesusahan, kesulitan. Jadi kita bayangkan sekarang Kak Heru mau mengumpulkan mulai dari Power Rangers, Ben 10, Ben 10. dan yang lain-lainnya itu ya, yang pokoknya harus cepat, bubak Iya. gitu. Sekarang ini dia membela yang lemah. Jadi Oke. tapi dengan cara menolong, menyelamatkan, Oke. tidak dengan pukulan. Bahwa pukulan itu tidak harus menyelesaikan masalah, kan masih banyak cara lain yang lebih bijak, Iya, iya, iya. lebih berempati, lebih rasa sayang. Itu di depan, bukan pukulannya, bukan kekuatannya. Oke. Ini yang berbahaya. Makanya dari sebelum anak-anak terjebak di dalam tontonan yang berbahaya, saya membuat tandingan. Contohnya Ya, gimana? itu tuh? dia. Kita bikin partai tandingannya ya. Suatu ketika ada anak yang sedang kebingungan ya, dia mau menyeberang jalan karena jalannya rubuh. Terus akhirnya karena siapa yang merubuhkan? Ternyata si monster-monster jahat. Oke. Dia menangislah. Aku mau sekolah, gimana caranya? Tiba-tiba terdengar sama yang namanya Power Ranger. Ya. Power Ranger sama Ben 10 semua ngumpul. Pokoknya superhero berubah gitu kan. Ya. Mereka berlomba menyelamatkan si Iya. anak ini. Bagaimana caranya supaya sampai sekolah? Oke. Lalu siapa yang menghancurkan jembatan ini? Lalu penyelesaiannya apa penyelesaiannya? Jagoan ini menyelamatkan anak yang bisa terbang, maka terbanglah ya, Oke. membawa sampai ke sekolah, diantarkan ke sekolahannya. Oke. Lalu bilang, "Bu, maaf terlambat, tadi ada jembatan yang rubuh." Nah, ya kan? Bijak sekali dia. Lalu bagaimana yang merusak? Nah, ini beramai-ramai lalu dinasihati. Kamu boleh tahu rusak. membuat jembatan ini lama dan manfaatnya banyak untuk orang-orang yang lewat. Pedagang, Ya, ya selain kan? yang- Sehingga manfaatnya jembatan itu tahu. Oh iya ya, kalau begitu ayo kita bangun lagi sama-sama. Ya, akhirnya menyadarkan ya. menyadarkan dan bahkan dia membantu untuk membangun jembatan Jadi lagi. ada 3 pihak yang teredukasi. Pertama, anak itu sendiri Iya. yang berbuat jahat dibetulin, Iya. dan yang jagoan harus kasih lihat bahwa dia harus menemukan solusi. Dengan Ya. cara yang positif. Iya, iya, Tidak iya harus dong. dengan physical Iya. abuse. Iya, iya, iya. Iya, Oke. sehingga Nah, tidak ini kena Pak Nanang dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, kita pengen tahu bagaimana secara psikolog sebenarnya terjadi nih bonding, ya kan, antara orang tua dan anak, Yap. gitu kan. Karena kan jangan sampai anak-anak itu punya nilai-nilai luhur atau nilai-nilai yang dia yakini, tapi gini, abis kata ibuku, kalau enggak aku dimarahin gitu. Bagaimana kita bisa menyusupkan ini di dalam dongeng bahwa ada cerita tapi yang menyampaikan adalah orang tua. Iya. Ya. Memang sebaiknya orang tua menguatkan ikatan emosinya Iya. ya dengan anak. Dan ini sangat tepat kalau diantaranya dilakukan dengan dongeng. Dongeng. Ya. Dongeng-dongeng yang diceritakan oleh orang tua kemudian akan ditangkap sebagai suatu hiburan, sebagai suatu nilai edukasi, dan yang lebih penting lagi tadi mengakrabkan antara orang tua dengan anak. Ya. Karena ketika orang tua menceritakan kepada anak, terasa sekali bahwa wah, orang tuaku memberikan perhatian. Terasa sekali bahwa saya mendapatkan touch yang berbeda, touch yang spesial dari orang tua, dari ibu saya sendiri atau dari ayah saya sendiri. Jadi yang seperti itu akhirnya membuat anak merasa lebih dekat dengan orang Kalau di tua. TV nggak dapat ya. Nah, kalau di Satu TV arah dia pasif Iya. nonton. TV terus. itu tidak memiliki emosi. Jadi dia Pasif, itu flat. ya. Dan bahkan seandainya ceritanya itu cerita-cerita yang negatif, yang akan diserap oleh anak adalah nilai-nilai negatif. Seperti yang tadi ya, misalnya ada tokoh-tokoh superhero tapi ternyata cara membasmi kejahatannya juga dengan cara yang melakukan physical abuse misalnya. Maka si anak kemudian akan mengambil itu sebagai solusi ketika dia menghadapi suatu masalah. Jadi memang di sini di ruang keluarga ini kita mencoba sharing atau berbagi inspirasi kepada keluarga Indonesia. Bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai yang mungkin kalau sekarang kayaknya kecil banget gitu ya, tapi lama-lama kalau ditumpuk gitu ya menjadi sesuatu yang besar dan manfaatnya nggak bisa instan gitu kan. Tadi kita ngobrol sama Kak Nanang juga di sini. Kak Nanang bilang bahwa nggak bisa kita langsung marah-marah saat itu juga karena pasti akan dapat negatifnya.
Dan tadi cerita dari Kak Heru pengalamannya adalah dengan pelan-pelan, nggak usah ngoyo istilahnya Iya, bahwa nggak harus usah. gimana, tapi sebulan apa seminggu tadi? Seminggu sekali ya. Seminggu sekali kita aja? 2 huruf. Dua huruf. Untuk mencapai satu target. Sama dengan nanti kita mensisipkan nilai-nilai moral tadi ya, Ya. dan budi pekerti. Itu kalau bisa satu dituntaskan. Misalkan empati, ya rasa sayang, perhatian pada orang, sesama teman. Berbagi. Itu berulang sehingga terbentuk penumbuhan, Tertanam ya, tertanam nilainya secara tertanam. baik, dan saat dia bersosialisasi itu dia dapat pengalaman secara empiris. Jadi di dalam ini kepala dia, Iya. dia seolah-olah udah jadi orang baik. Iya, Saat iya. dia bergaul, Dia udah langsung, aplikasikan, ya. itu udah otomatis. Jadi Iya. dia udah punya bahan, Iya. langsung sendiri aja berjalan Iya. gitu. Jadi jangan sampai egois sendiri. Kenapa aku Iya. maunya baris di depan? Aduh anak siapa itu baris di depan terus. Baik, Kak Nanang, ini Kak Nanang boleh disampaikan ke keluarga Indonesia. Pentingnya istilahnya menjalin ikatan keluarga kakak dengan adik nih gitu kan. Adik dengan ayah dan bunda melalui dongeng ini. Silakan. Iya, beberapa keluarga yang mungkin tidak memiliki waktu, ya, akhirnya memang hubungan emosionalnya, hubungan fisiknya mungkin terbatas. Nah, akhirnya terasa di keluarga itu sepertinya Kosong. ya kosong karena sibuk dengan sibuknya masing-masing. Nah, ini akan sebetulnya bisa dibantu dengan cerita, dengan mendongeng, dan tidak harus waktu yang lama. Ya, nggak harus waktu yang lama dan panjang. Betul, jangan sampai lama. Sempatkanlah sebelum tidur, Iya. sesibuk apapun itu kita ya mengantar tidur anak dengan bercerita, dengan menanyakan aktivitas kesehariannya, ya. Nanti bisa diselingi dengan humor dan sebagainya. Itu secara psikologis akhirnya bisa memberikan suntikan injeksi-injeksi emotional bonding tadi, Iya. ya. Dan itu akan dirasakan manfaatnya baik oleh si anak, oleh orang tua, dan juga oleh lingkungan. Jadi Kak Heru sebenarnya dongeng ini bisa dibilang kayak vitamin ya. Betul. Imbus sistem. Antibody. Antibody. Untuk Aduh saya moral. senang banget tuh. Iya, Jadi antibody dongeng moral itu kalau saya bilangnya. antibody moral didapat dari dongeng. Iya. Dan pabriknya adalah ayah dan bunda Betul, dan keluarga. Itu sumbernya yang paling bagus. Aduh cantik sekali nih kayaknya hari ini benar-benar kita mendapatkan inspirasi untuk mengedukasi keluarga dengan cara mendongeng. Tidak perlu lama, yang penting message-nya atau pesannya sampai. Terima kasih untuk Kak Heru dan Kak Nanang, dan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa harta yang paling berharga adalah keluarga. Sampai jumpa.